Selamat datang di Stasiun Ilmu. Dalam video yang menginspirasi ini, mari kita simak dan ikuti peristiwa yang menarik ini dalam peristiwa pertempuran Hittin. Pertempuran Hittin pada tahun 1187 adalah pertempuran penting selama Perang Salib Ketiga. Dalam pertempuran ini, pasukan salib Kristen yang dipimpin oleh Raja Gai dari Yerusalem berhadapan dengan pasukan Muslim yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin mengambil keuntungan dari posisi geografis yang kuat di daerah Hittin, dan pasukan salib Kristen mengalami kekalahannya yang telak. Pertempuran ini mengakibatkan jatuhnya Yerusalem ke tangan Salahuddin, mengakhiri kekuasaan Kristen atas kota suci tersebut dalam periode penting selama Perang Salib. Mari kita menelusuri kisah pertempuran Hittin ini. Aku melarangmu menumpahkan darah, menyerahkannya, dan membuatnya menjadi kebiasaan, karena darah tidak pernah tidur, kata Saladin. Di bawah kepemimpinan Salah ad-Din, kebangkitan Muslim yang dramatis mencapai puncaknya pada paruh kedua abad ke-12. Yusuf ibn Ayyub adalah pemimpin yang berani dan brilian, dikenal sebagai Al-Nasir, pemenang, bagi Muslim dan Saladin untuk Eropa. Dia bermaksud untuk menyatukan semua Muslim antara Eufrat dan Nil melawan musuh bersama. Pada akhir abad ke-11, kedua Khalifat Fatimid dan Kekaisaran Seljuk mengalami penurunan. Selama periode kerentanan Muslim ini, Levant diserang oleh Perang Salib Pertama. Bangsawan Kristen dan ksatria memaksakan lembaga-lembaga Eropa Barat pada struktur sosial dan politik wilayah yang ditaklukkan. Sebagian besar karena ketidaksatuan Muslim, pemerintahan mereka relatif stabil. Sebaliknya, seiring perkembangan abad ke-12, kurang dari 50 tahun setelah kedatangan tentara salib Eropa ke wilayah itu, dinasti Zengid berkembang menjadi terkemuka di Levant Utara. Pada tahun 1144, di bawah kepemimpinan yang mampu dari Imad ad-Din Zengi, mereka mengalahkan tentara salib dan merebut kembali Edessa, secara efektif mendorong Paus untuk menyerukan Perang Salib Kedua. Meskipun Imad dibunuh pada tahun 1146, putranya Nur ad-Din berhasil melanjutkan perjuangan melawan salib sampai Perang Salib Kedua berakhir, dan ia memperluas domain ayahnya selama bertahun-tahun, membawa stabilitas dan kemakmuran yang sangat dibutuhkan bagi rakyatnya. Selama pemerintahan Nur ad-Din, Saladin memulai pendakiannya menjadi terkemuka. Saladin lahir pada tahun 1137 di Tikrit, Irak, tetapi menghabiskan tahun-tahun formatifnya di Damaskus. Sejak usia yang lembut, ia dididik dalam filsafat Yunani, matematika, puisi, astronomi, dan hukum, dan ia menjadi seorang siswa yang bersemangat dari Al-Quran dan teologi. Pendidikannya dibantu oleh anggota keluarga yang melayani sebagai diplomat dan administrator yang terampil untuk Kekaisaran Seljuk dan dinasti Zengid, masing-masing. Paman Shirkuh dan Nur ad-Din menjadi model utama Saladin saat dia tumbuh. Semua prinsip-prinsip ini akan mendefinisikan kehidupan dan warisan Saladin: kedaulatan, kesucian, bangsawan, keadilan, kerendahan hati, murah hati, persaudaraan, belas kasihan, dan pengampunan. Pada usia 14 tahun, ia bergabung dengan tentara Zengid dan dilatih oleh komandan militernya, Paman Shirkuh. Saladin adalah seorang pelajar yang cepat yang dengan cepat mengesankan mentornya. Prestasinya dalam konflik awal memungkinkannya untuk mengambil peran komando dalam kampanye militer, dan ia membedakan dirinya selama bertahun-tahun melalui keberanian, kepemimpinan militernya, kecerdasan yang tajam, dan dedikasi kepada atasan-atasannya. Pada tahun 1160, pengaruh Saladin mulai meningkat ketika Nur ad-Din memutuskan untuk campur tangan dalam urusan Khalifat Fatimid yang menurun untuk menghalangi rencana Amalrik untuk memperluas kerajaan Yerusalem ke Mesir. Pada tahun 1164, Saladin dikirim ke Mesir sebagai anggota struktur komando tentara Zengid yang dipimpin oleh pamannya Shirkuh karena reputasi sebagai pemimpin yang kompeten, dapat dipercaya, dan ambisius. Selama bertahun-tahun, dia menjadi bagian integral dari beberapa kampanye dan yang kedua dalam komando pamannya. Pada awal tahun 1169, Amalrik I, Raja Yerusalem, akhirnya diusir dari Mesir. Penunjukan Paman Saladin Shirkuh sebagai Vizier Fatimid Khalif Al-Adid memberikan Nur ad-Din kendali yang efektif atas Mesir.
Sebulan kemudian, pada bulan Maret 1169, Shirkuh meninggal secara tak terduga setelah sakit singkat. Pengaruh Nur ed-Din di Mesir terancam tanpa tangan kanannya. Dan Al-Adid, merasakan kesempatan untuk memperkuat posisinya sendiri, menunjuk Saladin tanpa menunggu keputusan dari Damaskus, dengan alasan bahwa seorang visier muda tanpa kekuatan politik di Mesir akan mudah dikendalikan. Namun, Saladin, yang berusia 31 tahun, ternyata lebih dari Al-Adid yang diperdagangkan. Vizier muda mengambil keuntungan dari sistem politik Fatimid dan menggunakan taktik bijak untuk secara bertahap memasang anggota keluarga dekatnya di posisi penting pemerintah dan militer, mengkonsolidasikan kekuasaannya cukup untuk menggulingkan dan membubarkan Fatimid Shia Khalifat hanya 2 tahun kemudian, pada tahun 1171, dengan demikian mendirikan dinasti Ayyubid. Saladin sekarang dapat fokus pada mengkonsolidasikan Mesir sebagai benteng otoritas Muslim Sunni, dengan dirinya sebagai gubernur atas nama Nur ed-Din. Dia menghidupkan kembali ekonomi, mendirikan lembaga-lembaga sipil, dan secara besar-besaran meningkatkan pendidikan dengan membangun perguruan tinggi hukum di Alexandria dan sejumlah besar sekolah di seluruh Mesir dan dengan membayar administrator sekolah dan guru gaji yang murah hati, dengan demikian mengubah Mesir menjadi kekuatan intelektual pada abad ke-12. Dia menghapus biaya untuk para pejalan kaki Muslim yang menyeberangi Laut Merah dan mengkompensasi Mekah untuk setiap kehilangan pendapatan, langkah cerdas yang membuatnya populer di kalangan orang-orang dan pelindung Mekah. Saladin mengubah Mesir menjadi sebuah protes terhadap para salib dengan mendirikan tentara baru yang setia kepada dirinya sendiri, dan dia mulai membangun kembali Angkatan Laut Mesir untuk mempertahankan pantai-pantai tersebut. Saladin tidak pernah berhasil mengkonsolidasikan otoritasnya di barat provinsi Barka. Yang penting, Saladin berfokus pada memperkuat kepemilikan Hejaz dan merebut Yaman, mendapatkan kendali atas Laut Merah dan potensi perdagangan maritimnya yang luas, yang secara substansial meningkatkan kekayaan ekonomi Mesir. Menurut semua laporan, Saladin secara aktif membangun kekaisaran, yang menyebabkan gesekan dengan Nur ed-Din, komandan Suriahnya. Ketegangan meningkat terutama hingga titik konflik, tetapi Nur ed-Din meninggal tiba-tiba pada tahun 1174, kemungkinan besar karena serangan jantung. Asalih, anaknya yang berusia 11 tahun, tidak dapat menutupi kekosongan kekuasaan yang diciptakan oleh kematian ayahnya. Namun, Saladin bisa dan dia sekarang melihat visi yang megah di depannya. Dia dapat menyatukan Mesir dan Suriah melawan penjajah Kristen dalam konflik suci. Kebutuhan untuk persatuan dan jihad disebut sebagai alasan untuk intervensi di Suriah. Dan klaim-klaimnya tidak berdasar. Saladin diakui sebagai pembebaskan jalan Hajj, karena kendali atas Laut Merah dan pemulihan kembali wilayah selatan Citadel Syawak. Menjamin jalur perjalanannya dari Sudan dan Mesir ke kota-kota suci Mekah dan Medina membuatnya mendapatkan banyak kredibilitas, dan sebagai hasilnya, masuknya ke Suriah disambut dengan antusiasme besar oleh masyarakat umum tetapi tidak oleh anggota tertentu dari dinasti Zengid. Meskipun demikian, Saladin membawa sebagian besar wilayah Zengid di bawah kendalinya melalui cara diplomatik atau militer, menjadi Sultan Mesir dan Suriah. Di luar perbatasan, Raja Amalrik I dari Yerusalem bermaksud untuk memanfaatkan ketidakstabilan politik di Suriah dan memperluas wilayahnya, tetapi ia meninggal pada bulan Juli 1174 dari disenteri. Menurut Saladin, kematian Amalrik adalah bukti kebaikan Allah. Dengan Baldwin IV, seorang anak muda dengan lepra, naik ke tahta dan bangsawan Frank berjuang untuk posisi di kerajaan, prospek invasi Kristen besar menurun. Saladin menyadari bahwa saatnya belum matang untuk melibatkan para salib, karena dia harus terlebih dahulu mengkonsolidasikan posisinya melawan kerabat Nur ed-Din, yang pangkalan di Aleppo dan Mosul terus menimbulkan ancaman. Ketika Baldwin IV matang, namun, kebijakan luar negeri proaktif diadopsi oleh kerajaan. Tentara salib kemudian gagal dalam upaya mereka untuk menangkap Hama dan Harim. Pada tahun 1177, sebagai tanggapan terhadap agresi Frank, Saladin memimpin pasukan invasi yang signifikan ke kerajaan Yerusalem. Baldwin, yang sekarang berusia 16 tahun, menunjukkan bahwa ia adalah komandan yang mampu dengan menyatukan bangsawannya melawan ancaman Muslim meskipun jauh di atas jumlahnya. Dan dengan bantuan komandan kedua, Rainald dari Chatillon, ia berhasil mengejutkan Saladin di Mount Gisard karena kesalahan taktis langka oleh Sultan.
Saladin mengalami kekalahan yang menghancurkan, melarikan diri dengan hidupnya dengan kulit gigi saat mayoritas tentaranya dibunuh atau ditangkap. Namun, Balduin tidak memiliki sarana untuk memanfaatkan kemenangan, dan Sultan mampu mengumpulkan kembali. Pada bulan April 1179, Saladin membalas dan mengalahkan Balduin secara menentukan di wilayah Golan, hampir menangkap raja. Pada bulan Juni tahun yang sama, tentara Kristen lainnya dikalahkan, dan hanya 2 bulan kemudian, benteng Templar penting yang terletak di rute perjalanannya hancur. Saladin dan Balduin menyetujui gencatan senjata selama 2 tahun pada tahun 1180. Sebelum tinta bahkan kering, bagaimanapun, jelas bahwa benteng Kerak yang menakjubkan akan menjadi titik terang berikutnya. Rainald dari Chatillon tinggal di Kerak, sebuah benteng yang hampir tak terhapus di atas bukit yang curam dengan terowongan masuk 80 meter dan dinding yang cukup tebal untuk menahan serangan senjata pengepungan. Bentengnya terletak di jalur utama antara Damaskus dan Mekah, memungkinkan dia untuk menagih, merampok, dan mencuri caravan pedagang dan pelayan yang lewat. Rainald percaya bahwa Muslim tidak boleh diizinkan untuk melewati secara bebas, gencatan senjata atau tidak ada gencangan senjata. Selama musim panas 1181, ia berkendara jauh ke Arab, menangkap sebuah karavan Muslim yang signifikan, merampas para pelancong dari harta benda mereka, dan menangkap sejumlah besar tawanan. Saladin menuntut balasan dari Balduin, tetapi monark tidak dapat memaksa Rainald untuk membayar. Saladin menggunakan sekelompok pendeta Kristen sebagai leverage di Damietta, tetapi Rainald terus menolak untuk membebaskan para pendeta Muslim. Pendeta Kristen dijual menjadi Buddha sebagai balasan. Pada tahun 1182, Rainald melanjutkan perjanjian gencatan senjata yang sudah rapuh. Pengkhianat salib mengirimkan pasukan melalui Laut Merah, mengumumkan bahwa ia akan menghancurkan Ka'bah dan membuka mausoleum Nabi di Hejaz. Mesir, bagaimanapun, dipersiapkan dengan baik karena reformasi Angkatan Laut Saladin. Al-Adil, saudara Saladin dan gubernur Mesir, mengirimkan armada Ayyubid. Sebagian besar penyerang Kristen ditangkap dan dieksekusi atas perintah Sultan. Di dalam komunitas Muslim, Saladin sekali lagi dihormati sebagai pelindung tempat-tempat suci Islam dan jalur pelarian, dan eulogias berkembang. Perubahan itu kemudian menjadi keuntungan bagi kaum Muslimin. Saladin menjadi penguasa terkuat di dunia Muslim dan pemimpin sebuah front Muslim yang bersatu melawan para salib Latin setelah Aleppo akhirnya menyerah kepadanya pada tahun 1183. Dia memiliki otoritas yang tak terbantahkan atas Mesir dan Suriah, memiliki dukungan dari Khalifah Sunni di Baghdad, dan diakui sebagai penguasa Arab dan pelindung Mekah dan Medina. Tetapi yang paling signifikan, Muslim biasa yang Saladin berusaha menyatukan adalah ekstatik bahwa Islam sekali lagi bersatu. Negara-negara korup terkejut dengan berita penaklukan Aleppo oleh Saladin. Sekarang, Saladin dapat menggunakan sumber-sumber besar-besaran untuk menekan kerajaan Yerusalem di sepanjang hampir seluruh perbatasannya. Sebuah inkursion yang menghancurkan di tanah Kristen diikuti oleh banyak serangan pencarian di Benteng Kerak, menguji tekad Frans dan menekan sumber daya mereka. Untuk membuat hal-hal menjadi lebih buruk bagi salib, kehidupan yang menyedihkan Balduin IV telah berakhir. Saladin dengan mudah setuju dengan gencatan senjata karena dia memiliki masalah sendiri dengan penguasa Zengid Mosul, yang membentuk koalisi melawan dia. Tindakan penutupan raja adalah untuk mencoba untuk memastikan perdamaian dengan mengirimkan Raimond dari Tripoli untuk negosiasi gencatan senjata selama 4 tahun. Namun, penerus Raja Lebah, Balduin V, adalah bayi yang sakit yang meninggal setahun kemudian, mendorong krisis keturunan. Setelah periode kekacauan politik, tahta melewati kakak Balduin IV, yang kemudian mengkroniskan suaminya, Guy dari Lusignan, sebagai Raja Yerusalem. Namun, raja baru tidak dapat menguasai bangsawan vasalnya. Kabar mengejutkan datang dari selatan. Pada bulan Desember 1186, Rainald dari Chatillon melanggar gencatan senjata sekali lagi. Dia menguasai caravan kaya lain dan pembantaian dan menahan sejumlah besar Muslim. Saladin segera mengirim utusan, menuntut pengembalian sandera dan harta karun dan mengancam balas dendam terhadap truk berakar. Namun, Rainald, yang beristirahat di balik Benteng Kerak, menolak bahkan menerima duta besar. Saladin akhirnya kehilangan temperamen dan berjanji untuk membunuh Rainald dengan tangannya sendiri ketika mendengar ini, kemarahannya di luar kata-kata dan di luar batas.
Pada awal tahun 1187, Saladin mengumpulkan jenderal-jenderalnya di Damaskus untuk memuskan persiapan untuk invasi besar-besaran. Para utusan berkumpul di setiap sudut negara, memohon tindakan, balas dendam, perang pembebasan dan penghancuran, dan menyerukan pembalasan. Istilah jihad dan Jerusalem digunakan oleh semua Muslim yang menanggapi panggilan Saladin. Saladin meninggalkan garnison perbatasan untuk melindungi sayap utara dan meluncurkan serangan di tanah Kristen. Selama salah satu serangan, sebuah pertemuan kebetulan di Spring of Treson antara penjaga kuda maju Muslim dan kontingen Kristen dari 130 ksatria, 400 Turkopol, dan pejalan kaki membuktikan bencana bagi Templar dan Hospitallers. Di depan Tiberias, kepala-kepala ksatria dilances dan tawanan yang terikat ke kuda dipamerkan. Bencana di sumber Treson berfungsi sebagai panggilan bangun bagi orang-orang Kristen, yang dengan cepat memperbaiki kemarahan lama dan bersatu dalam persiapan untuk konflik yang akan datang. Pada tanggal 26 Juni 1187, Saladin mengatur kembali pasukannya dan berlayar menuju Sungai Yordan. Pasukannya yang berkekuatan sekitar 30.000 orang dibagi menjadi 3 sayap, dengan Taqi al-Din memerintah sayap kanan, Gokbori memimpin sayap kiri, dan Saladin sendiri mengendalikan sayap tengah. Pasukan tiba di Sungai Yordan pada 27 Juni dan berkemah di lokasi berapi dekat Danau Tiberias. Mengirimkan pasukan penyerbuan ke wilayah Kristen untuk menghancurkan wilayah tersebut dalam persiapan untuk invasi. Sekitar 25 km ke barat, tentara Kristen berkekuatan 20-an ribu telah berkemah di dekat Safuria, lokasi strategis karena sumber airnya yang banyak. Saladin menantang tentara salib dengan memindahkan kamp utamanya 10 km sebelah barat Danau Tiberias dan lebih dekat dengan Safuria pada 30 Juni. Namun, karena tidak ada pihak yang mengambil tindakan, Saladin memutuskan untuk bertindak terlebih dahulu. Pada 1 Juli, ia mengirimkan kurir untuk memantau rute alternatif yang menghubungkan Safuria dan Tiberias di pinggiran utaranya. Kemudian pada hari itu, laporan mengkonfirmasi bahwa Crusaders tidak maju di kedua rute. Pada 2 Juli, Saladin mengambil inisiatif. Sebagian besar pejalan kaki, kontingen kuda, insinyur pengepungan, dan peralatan mereka berangkat ke timur menuju Tiberias. Pada waktu pagi, mereka tiba di Tiberias, di mana istri Raimon tinggal, dan telah mengepung kota itu. Tidak lama setelah itu, tentara Muslim melanggar tembok kota, dan pada malam hari, kota itu ditangkap. Istri Raimon membalikan dirinya di dalam benteng dengan penjaga dan mengirim utusan ke Raja Gai, memohon bantuan. Ketika berita pengepungan mencapai kamp salib, Raja Gai mengumpulkan dewan perang untuk membahas jalur tindakan yang tepat. Pada awalnya, Raimon dari Tripoli berpendapat dengan meyakinkan menentang maju untuk menaikkan pengepungan, bersikeras bahwa posisi pertahanan tentara Kristen di Safuria kuat dan bahwa itu harus tetap di tempat. Keengganan Count, bagaimanapun, bertemu dengan tuduhan pengecut dan pengkhianatan, terutama dari tuan rumah Templar Gerard dari Devort dan Rainald dari Chatillon, yang menganjurkan sikap yang lebih agresif dan menekan Raja Gai dengan argumen politik, militer, dan diplomatik yang kuat. Dengan meyakinkan, monark mengirimkan sebuah peringatan ke seluruh kamp untuk mengumumkan bahwa tentara akan berlayar untuk menyelamatkan Tiberias di Fajar. Pada tanggal 3 Juli, tentara salib maju. Raimon dari Tripoli memerintahkan avant-garde saat mereka berangkat. Di salib sejati, di mana Kristus diyakini telah disalibkan, Uskup Acre membawa relik terbesar kekristenan, yang dipimpin oleh Raja Gai. Penjaga belakang, di mana para Templar dan Hospitallers ditempatkan, dipimpin oleh Balian dari Ibelin. Raja Gai memerintahkan pasukan untuk berjalan cepat, dengan niat untuk mencapai kota yang dikepung pada akhir hari. Ketika tengah hari mendekati dan matahari terbit di atas langit yang tanpa awan dan kristal, menjadi jelas bahwa hari ini akan sangat panas. Kurangnya angin dan kelembaban yang mengetuk memperlambat kolom. Pada tengah hari, tentara mencapai lubang irigasi berikutnya di desa Turan, yang hanya sepertiga dari jarak yang dilalui. Sementara prajurit maju, bagaimanapun, tidak ada cara untuk menghindari matahari dan debu tebal yang mereka generasikan. Raja Gai dan petugasnya menyadari bahwa mereka tidak dapat mencapai Tiberias dalam 1 hari. Ketika pasukan tersebut menjauh dari Turan, sekelompok penembak kuda cepat Saladin materialisasi dari bukit-bukit di dekatnya dan mulai mengganggu orang-orang Kristen, dengan demikian memotong rute pelarian mereka.
Pejuang salib menutup barisan untuk melindungi kuda dari serangan hit and run, tetapi jumlah korban manusia dan hewan mulai meningkat. Seiring berlanjutnya hari, pelecehan yang tak henti-hentinya dan perkelahian acak memperlambat penjaga belakang salib untuk melompat, mengisolasi mereka dari sisa tentara. Raja Gai, takut kehilangan kuda sok elitnya, memerintahkan pusat untuk berhenti untuk memungkinkan penjaga belakang untuk menangkap. Dia menyampaikan pesan kepada Raimond, memerintahkan dia untuk menghentikan avant-garde. Hal ini menjadi jelas bahwa para salib telah jatuh ke dalam perangkap karena seluruh kolom salib secara bertahap dikelilingi oleh peningkatan jumlah penembak kuda di bawah Saladin. Saladin memiliki waktu untuk kembali setelah dengan cepat menangkap Tiberias, meninggalkan hanya garnison kecil untuk memblokir benteng, dan kekuatan utamanya sekarang menghalangi jalan. Para pejuang Kristen yang kelelahan, melambat oleh dahaga dan dikelilingi oleh pasukan Muslim, tidak dapat berjuang melewati tentara segar Saladin ketika tenggelam mendekat. Raja Gai dipaksa untuk memerintahkan orang-orangnya untuk mendirikan kamp di mana mereka sekarang berdiri. Di dekat tenda raja, kamp pasukan Muslim utama untuk malam hari. Namun, para penjajah akan menghadapi malam pajak di depan. Kolom mereka adalah kira-kira 2 km panjang dan tidak dilindungi oleh ciri-ciri lanskap alam. Sepanjang malam, penembak-penembak Muslim terus mengepung perkemahan dengan panah. Di sepanjang perimeter camp, skirmishers bertabrakan dengan crusaders dan membakar tenda. Orang Kristen tidak dapat beristirahat, dan pasokan air mereka berkurang, sehingga asap dan panas dari api merusak kekuatan mereka. Pagi hari membawa kedamaian dan ketenangan. Saladin menunggu suhu naik dan mengamati tindakan orang Kristen. Para salib, yang terjebak dan tanpa air, hanya memiliki satu tujuan, desa Hattin, di mana ada sumber air. Mereka maju melintasi lembah dalam formasi 3 persegi yang sama, dengan pejuang melindungi kuda. Pasukan Saladin menyalakan api ke kayu pisau yang berdekatan, mengirimkan awan asap ke arah para salib pada angin barat. Dan ketika matahari turun dari langit tanpa awan, orang-orang Kristen berlari menuju Hattin, marah-marah untuk mencapai sumur air. Untuk mencegah hal ini, Saladin mengirim sayap Taqi al-Din untuk menghalangi lembah, bermaksud untuk benar-benar mengelilingi musuh dan mencegah mereka menghapus haus mereka. Dia ingin membasahi para ksatria dan kuda-kuda berat mereka khususnya, mengetahui betapa berbahayanya beban depan mereka. Skirmishers Taqi naik ke dekat, kemudian menyerang dan melarikan diri untuk menguji sisi Kristen. Para penembak kuda kemudian melepaskan volley setelah volley melawan kolom crusader, dilaporkan ratusan panah. Infanteri yang kelelahan, dehidrasi, dan putus asa dari tentara salib mulai memisahkan diri dari para ksatria yang berkuda. Mereka tersebar dan melarikan diri, dengan satu kelompok besar menuju ke timur menuju bukit yang dikenal sebagai Horns of Hattin dan kelompok lain mundur ke utara menuju desa Nimrin. Setelah mengamati pasukan yang mundur, pembalap Muslim menciptakan celah-celah di garis mereka untuk menarik infanteri musuh. Raja Gai dan komandan-komandannya menyadari bahwa mereka terkutuk jika mereka tidak dapat melewati garis musuh. Gai dipaksa untuk berhenti untuk kedua kalinya untuk mencegah formasi kuda dari menyebar ketika Muslim menyerang bagian belakang kolom. Sebaliknya, Raimond dari Tripoli sudah memisahkan dirinya dari pembentukan kuda Raja Gai di depan. Ketika dia maju, para pembalap Muslim mulai menciptakan kekosongan baru di barisan mereka. Raimond memilih untuk tidak menunggu tanpa henti. Dia mengumpulkan ksatria dan menyerang kuda Taqi al-Din. Ketika Raimond dan pasukannya mundur dari medan pertempuran, kuda Muslim membiarkan orang-orang Kristen berlomba-lomba melewati mereka sambil menusuk mereka dengan panah. Kembali di lembah yang dipenuhi dengan asap, para ksatria Kristen meninggal. Gai memerintahkan kuda untuk maju menuju Horns of Hattin melalui pelanggaran yang diciptakan oleh penarikan pejuang. Dia tahu bahwa ada kolam air dangkal di atas tebing, dan dia berharap bahwa mereka tidak kering. Sementara itu, di atas bukit, pasukan Saladin mulai melibatkan pejuang Kristen. Kelelahan, pejuang musuh membuat sedikit perlawanan dan dengan cepat dikalahkan. Muslim kemudian menghadapi Raja Yerusalem secara pribadi. Selama pertempuran yang tak henti-hentinya dekat, ksatria Kristen berkumpul di sekitar salib sejati untuk mempertahankannya saat mereka mundur ke bukit. Namun di puncak, mereka tidak menemukan bantuan atau air. Raja menyatukan para ksatria dan mendirikan tenda merahnya sebagai titik fokus. Namun tidak ada gunanya. Muslim maju ke lereng dan melibatkan orang-orang Kristen. Dalam kekacauan, salib sejati ditangkap oleh Muslim.
Setelah menyadari hal ini, para ksatria Kristen yang tersisa berkumpul dan mengajukan biaya turun untuk membawanya kembali, mendorong kembali garis Muslim. Namun, mereka telah kehilangan kemauan untuk menahan diri dan dengan cepat mulai menderita kerugian berat. Akhirnya, Raja Gai memerintahkan pengabdian mereka. Para penunggang kuda mengangkat kuda-kuda mereka dan jatuh ke tanah. Raja Gai juga ditemukan berbaring di tanah di tenda, benar-benar kelelahan dan dengan hampir tidak cukup kekuatan untuk menyerahkan pedangnya. Pasukan Saladin telah meraih kemenangan yang menentukan. Rayland of Chatillon adalah salah satu bangsawan dan ksatria yang ditangkap bersama dengan Raja Gai. Saladin memerintahkan agar raja diberikan air dingin es. Menurut Imad al-Din, raja kemudian memberikan cangkir kepada Rayland dari Chatillon setelah meminum sebagian dari itu. Sultan kemudian memerintahkan seorang penerjemah untuk mengatakan kepada monarki, Anda adalah orang yang memberinya air. Namun, saya tidak menawarkan dia untuk minum. Juga tidak mengkonsumsi. Dengan pernyataan-pernyataan ini, Saladin ingin menjadi jelas bahwa kehormatannya melarangnya untuk menyakiti siapapun yang telah memamerkan keramahannya. Dan dengan itu, dia memutar pedangnya di leher Rayland, memenuhi janjinya untuk membunuh truk berakar. Namun, tentara salib besar yang dihancurkan di Hattin tidak dapat digantikan. Kastil-kastil Kristen, desa-desa, dan kota-kota sekarang tidak berdaya tanpa itu. Pada tahun 1188, hanya Tirus dan Acre yang tersisa untuk menginspirasi Eropa untuk meluncurkan perang salib baru. Namun, ini adalah cerita untuk waktu lain. Penting untuk dicatat bahwa kami terutama berfokus pada pencapaian militer Saladin dalam video ini. Namun, ada jauh lebih banyak untuk pria yang dikagumi oleh musuh-musuhnya Eropa dan dipuji oleh kontemporer Muslimnya. Saladin adalah seorang pemimpin Muslim yang berani yang komitmen untuk urusan Islam berasal dari dasarnya yang kuat dalam agama dan nilai-nilai inti. Menggunakan bakatnya dalam diplomasi dan administrasi, ia menyatukan Mesopotamia, Suriah, Mesir, Libya Timur, Arab Barat, dan Yaman dalam 12 tahun. Dia memberi setiap situasi perhatian dan berat yang pantas, dan dia tidak pernah menghancurkan inisiatif diplomatik atau perdamaian dengan lawan-lawannya. Dia tidak pernah dikorupsi oleh otoritas atau kekayaannya yang diperoleh. Dia adalah seorang pria dengan semangat yang tidak tenang yang didedikasikan untuk mencapai tujuannya mengusir penjajah dari tanah-tanah Muslim.